بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 nikmat yang utama sebagaimana disebutkan oleh Wahab bin Al-Munabbih, yaitu nikmat Islam, kesehatan dan kecukupan. Tanpa 3 nikmat tersebut kita akan sulit untuk beramal saleh. Semoga dengan nikmat yang kita peroleh semakin meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah salat Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang disimpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Demikian juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, dari tafsir surah Al-Lail. Juga kaidah ini disampaikan oleh ulama-ulama ahlu sunnah lainnya. Mereka berkata, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan keburukan adalah keburukan selanjutnya. Berarti tanda suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan amal soleh selanjutnya. Dan tanda suatu amalan itu tidak diterima adalah jika dilanjutkan dengan kejelekan atau keburukan selanjutnya. Untuk bulan Ramadan, jika amalan di bulan tersebut diterima, berarti setelah Ramadan diikuti dengan kebaikan-kebaikan amal soleh yang lainnya. Dan tanda amalan tersebut tidak diterima adalah jika setelah Ramadan malah yang ada kejelekan atau amalan kebaikan malah jadi hilang. Jamaah salat Jum'ah yang semoga dirahmati dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan di atas, saya akan menjelaskan suatu kenyataan. Kita akan temukan ada 7 kenyataan yang menunjukkan keadaan kebanyakan kaum muslimin setelah Ramadan. Kenyataan yang pertama, malas mengerjakan salat 5 waktu, lebih-lebih lagi untuk salat subuh, karena ba'da Ramadan tidak lagi punya kebiasaan untuk makan sahur. Padahal salat adalah suatu kewajiban yang mesti diperhatikan karena tegaknya bangunan Islam dilihat dari apakah salat 5 waktu didirikan ataukah tidak.
Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Riwayat Bukhari wa Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, melaksanakan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau salat tidak ada, hancurlah bangunan Islam. Sehingga kalau salat benar-benar diperhatikan, berarti tegaklah bangunan Islam. Terkhusus salat subuh, jika dijaga dengan baik, maka akan terselamatkan dari sifat kemunafikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'ala al-munafiqin min salatil fajr wal isya, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafikin selain dari salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu akan keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Kenyataan yang kedua, setelah Ramadan, masjid mulai sepi, bahkan tidak sedikit yang tidak ada kumandang adzan. Parahnya lagi, setelah Ramadan ada masjid yang hanya menjadi sarang kotoran hewan, cicak dan yang lainnya. Perhatikanlah bahwa salat berjamaah itu sangat ditekankan sekali, khususnya bagi kaum muslimin, bagi kaum pria. Bahkan seorang yang buta saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruhnya berjamaah di masjid. Ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku untuk pergi ke masjid." Kemudian pria ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi keringanan untuk salat di rumah. Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan tersebut kepada dirinya. Namun tatkala dia hendak berpaling, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya lagi lantas berkata, "Hal tasma'un nida bis shalah?" Apakah engkau mendengarkan azan ketika salat? Laki-laki buta tersebut menjawab, "Iya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'ajib, penuhilah panggilan azan tersebut." Riwayat Muslim. Lihatlah, laki-laki yang buta saja tetap diwajibkan salat berjamaah. Bagaimana dengan kita dalam keadaan sehat badan dan penglihatan pun masih normal? Kenyataan yang ketiga, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salat malam sudah enggan, padahal di bulan Ramadan kita menjadi orang yang gemar salat tarawih. Harusnya setelah Ramadan menjadi orang yang semangat terus menjaga salat malam atau giat melakukan salat tahajud, salat malam setelah bangun tidur. Coba perhatikan, ada orang yang tidurnya sampai subuh. Perhatikan, ada orang yang tidurnya sampai subuh itu tiba, ia tidak bangun untuk salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya ketika itu dengan mengatakan, "Dzalika syaitan bala fi udhunaihi." Demikianlah syaitan telah mengincingi kedua telinganya. Hadis diriwayatkan Imam An-Nasai, Ibnu Majah. Untungnya syaitan adalah makhluk gaib yang kencingnya pun tidak bisa kita lihat. Bayangkan jika kencing itu diwujudkan seperti kencing anak-anak kita. Juga Nabi SAW mencela pula orang yang dahulu rajin salat malam, namun sekarang ia meninggalkannya. Dari Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si A. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Kenyataan yang keempat, puasa sunnah sudah tidak mau dikerjakan karena merasa cukup dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Padahal puasa Ramadan perlu disempurnakan dengan ibadah puasa sunnah, biar kekurangan yang ada pada puasa wajib bisa ditutup dengan ibadah puasa sunnah. Salah satu puasa yang bisa dilakukan adalah puasa Syawal sebanyak 6 hari. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti setelahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh.
Puasa ini bisa dilakukan di awal, pertengahan, atau di akhir. Puasa ini bisa pula dilakukan berturut-turut atau tidak. Yang penting 6 hari tersebut dikerjakan di bulan Syawal. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang pertama ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melanjutkan khutbah yang pertama tadi mengenai kenyataan-kenyataan yang ada setelah Ramadan. Adapun kenyataan yang kelima, Al-Quran ditinggalkan dengan tidak dibaca, bahkan tidak dihafalkan atau tidak direnungkan dan digali maknanya. Sebagaimana perkataan Nabi yang ada di dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan, yang ditinggalkan. Ibnu Katsir menyatakan bahwa di antara makna ayat di atas adalah tidak mau mendengarkan lagi Al-Quran. Dalam Zad Al-Ma'asir karya Ibnul Jauzi, di antara pendapat Ibnu Abbas dan Maqatil tentang ayat di atas, bahwa Al-Quran tidak lagi diperhatikan dan tidak diimani lagi. Yang keenam, kenyataan yang keenam, lisan, mata dan pendengaran sulit lagi untuk dijaga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, maksiat kembali berulang selepas Ramadan. Adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir, kesemuanya akan ditanya. Lalu ditanya pula apa yang dilakukan oleh pendengaran, penglihatan dan hati tersebut. Semoga 7 kenyataan yang disebutkan tersebut dapat kita hindari. Jangan sampai amalan baik Ramadan malah diikuti dengan maksiat setelah itu. Harusnya kita berusaha setiap amal baik ikuti dengan amal baik setelahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menyembah Rabb, yang kita sembah Rabb di bulan Ramadan adalah Rabb kita pula yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Karenanya para ulama mengingatkan kita, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang Rabbani, yang terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kematian menjemput kalian. Namun janganlah kalian hanya menyembah Allah di saat bulan Ramadan saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian, yaitu ajal menjemputnya. Akhirnya kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap istiqomah beramal saleh selepas bulan Ramadan. Semoga kita terhindar dari kenyataan buruk sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu salat malam kita, ibadah puasa Ramadan kita, bacaan Al-Quran, sedekah dan seluruh amalan-amalan saleh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, kaum muslimin muslimat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.